Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Lutfia dari kelas 28A, mahasiswi Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan membahas materi tentang bahan ajar teknik asesmen non-tes. Teknik penilaian dengan tes pada umumnya hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dari proses berpikir saja. Sedangkan untuk sikap dan keterampilan diperlukan instrumen lain, yaitu penilaian non-tes. Penilaian non-tes tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan atau observasi, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan meneliti dokumen atau dokumentasi atau dalam bentuk sosiometri. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamalkan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin disebut juga dengan wawancara terstruktur, yang telah dipersiapkan secara matang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terpimpin atau bebas yaitu pewawancara bebas mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Bentuk wawancara ini pelaksanaannya lebih mudah, tetapi akan mengalami kesulitan pada saat menganalisis data karena banyaknya variasi jawaban. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket hampir sama dengan wawancara terstruktur. Hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan antara penilai dengan yang dinilai. Meskipun tanpa berhadapan langsung, penggunaan angket lebih praktis, menghemat tenaga dan waktu. Hanya saja angket perlu disusun sebaik mungkin atau dapat menjaring semua informasi atau data yang diperlukan, karena pertanyaan dan jawaban tidak dapat diulangi. Bentuknya dapat berupa jawaban ya atau tidak, bisa juga dalam bentuk pilihan ganda atau berbentuk skala sikap. Skala sikap yang paling dikenal adalah skala Likert yang berisi pernyataan dengan bentangan jawaban tertentu, misalnya dari selalu dan tidak pernah, sangat setuju dan sangat tidak setuju. Yang keempat yaitu dokumentasi. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia, daftar riwayat hidup misalnya, dapat membantu mengetahui latar belakang siswa, seperti kapan dan di mana siswa itu dilahirkan, agama apa yang dianut, kedudukan anak itu di dalam keluarga. Selain itu, juga dokumen yang membuat informasi tentang keadaan orang tua, seperti jenjang pendidikan, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan pokoknya, penghasilannya, dan lain-lainnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.